kekufuran. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, dengan segala kemudahan dan nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, sehingga kita a'zam alladzi idza su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mempertemukan dan mempertemukan kita pada kajian online ini agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Masail Jahiliyah. Kata penulis rahimahullahu taala, ta'ab al-masalatani perkara jahiliyah yang ke-72 dan ke-3. Adalah ta'abuduhum bi tarki at-tayyibat min ar-rizq wa tarki zinati fil libas. Mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan meninggalkan rezeki-rezeki yang halal, rezeki-rezeki yang baik, dan dengan meninggalkan perhiasan atau pakaian bagus yang Allah Jalla wa Ala halalkan. Ini diantara perangai buruk orang-orang jahiliyah. Mereka meninggalkan hal-hal yang Allah Jalla wa Ala halalkan dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah Jalla wa Ala dengan itu. Dan mereka meninggalkan pakaian-pakaian bagus, indah yang Allah Jalla wa Ala halalkan dengan alasan ingin beribadah kepada Allah dengan sikap yang seperti itu. Padahal yang demikian itu adalah sikap ghulu dari mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-32, Allah Jalla wa Ala mengingkari sikap jahiliyah ini. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah Jalla wa Ala keluarkan kepada hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik?
Ini adalah pertanyaan, tetapi bermaksud pengingkaran. Karena al-istifham yang datang dari Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, para ulama terangkan ada dua macam. Yang pertama al-istifham al-inkari al-ibtali. Adalah pertanyaan tujuannya pengingkaran, tetapi dalam hal al-ibtali. Al-ibtali dalam sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau ada wujudnya, tetapi ada yang melanggar dalam hal itu. Contohnya seperti firman Allah, hal min khaliqin ghairullah, adakah sang pencipta selain Allah? Ya, ini istifham ingkari yang sifatnya al-ibtali. Sementara istifham al-ingkari yang kedua adalah al-istifham al-ingkari at-tawbiqi. Pertanyaan tapi bermaksud pengingkaran, fit tawbiqi, dalam sesuatu yang telah terjadi atau mungkin terjadi tetapi itu melanggar agama Allah Jalla wa'ala, seperti hal ini. Terjadi sikap yang seperti ini dari mereka, tetapi sikap ini adalah sikap yang tercela, maka Allah Jalla wa'ala mengingkarinya dengan konteks pertanyaan. Dan ini salah satu metode yang sangat tinggi dalam sastra Arab, mengingkari suatu sikap dengan konteks pertanyaan. Ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah Jalla wa'ala yang Allah Jalla wa'ala keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki-rizki yang halal. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-87 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan untuk diri kalian, dan jangan sekali-kali kalian bersikap melampaui batas, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak mencintai orang-orang yang suka melampaui batas. Di antara perkara yang mereka haramkan untuk diri-diri mereka adalah bahimatul an'am, sebagian hewan ternak. Sebagian yang lainnya ada yang membagi-bagikan sebagian anggota tubuh atau anggota tubuh yang ada di hewan ternak tersebut. Bagian dalamnya boleh untuk kaum wanita dan boleh untuk kaum lelaki-laki, tapi kalau bagian luarnya saja maka hanya boleh untuk kaum laki-laki. Hal itu dapat dilihat dalam surat Al-An'am. Di dalam surat Al-Maidah Allah Jalla wa'ala berfirman di ayat pertama, uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan untuk kalian hewan ternak. Nah, sementara mereka mengharamkan sebagian hewan ternak, sementara Allah Jalla wa'ala telah menghalalkannya. Demikianlah sikap yang melampaui batas dari sebagian ahli ibadah kaum Nasara. Dan yang demikian itu merupakan agamanya mereka orang-orang jahiliyah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, wal aslu fil libas wal ma'akil wal masyarib al-hil. Hukum asal dalam pakaian, makanan dan minuman adalah kehalalan, adalah halal. Lianna Allah khalaqa hadhil asya karena Allah lah yang telah menciptakan hal ini untuk hamba-hambanya.
Bedanya dalam perkara ibadah. Hukum asal dalam perkara ibadah tidak boleh melakukannya kecuali kita mengetahui ada petunjuk dari agama. Maka tepat jika ada orang yang bertanya, apa dalil Anda ketika melakukan ibadah? Ya. Sebaliknya dalam perkara dunia seperti makanan, minuman dan pakaian, hukum asalnya adalah halal, boleh. Maka pertanyaan yang tepat di dalamnya adalah kenapa tidak boleh? Ya, kalau dalam bab ibadah kita katakan kenapa Anda melakukan ibadah? Ya, dalam bab perkara yang hukumnya asalnya adalah halal seperti makanan, minuman dan pakaian, maka pertanyaan yang tepat di dalamnya adalah kenapa tidak boleh? Jadi jangan dibalik ya, sebagian orang membalik. Contohnya sebagian orang di sebagian video heboh tentang ya, halal atau tidak dengan alasan belum dicuci, maka dia dituntut dengan dalil. Karena hukum asal pada makanan dan minuman adalah halal. Maka kita tanyakan apa dalil dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa telur yang keluar dari ayam kalau tidak dicuci maka dia haram. Kalau tidak dicuci terlebih dahulu maka dia haram. Apa dalil Anda? Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, maka bertobatlah kepada Allah. Karena telah mengharamkan sesuatu yang Allah Jalla wa'ala halalkan. Dan hukum asal dalam makanan dan minuman adalah halal. Dalil-dalilnya telah kita simak di atas tadi. Yang kedua, kalau seorang beralasan, karena kalau dia nggak cuci kan di bagian kulitnya bisa jadi ada kotoran-kotoran ayam dan seterusnya. Sebagian ulama fikih menukilkan ijma' bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Tidak najis bukan berarti boleh dimakan ya. Ini suka tafsir ya kemana-mana ya. Kita sedang membahas najis hukum yang lebih daripada haram. Karena tidak semua perkara haram najis, tapi sesuatu yang najis sudah pasti haram. Sebagian para ulama fikih menukilkan ijma' dalam hal itu, bahwa kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Ya, mereka berdalil dengan banyak dalil. Ya, di antaranya ya, adalah bolehnya salat, hadis Nabi SAW yang membolehkan salat di kandang kambing. Ya. Demikian juga mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW menjadikan minum kencing air onta, kencing onta adalah tibbun nabawi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan sebagian orang memperolok-olok hal ini. Andai kata Anda merasa jijik dan tidak mau menggunakannya, maka jangan sampai memperolok-oloknya, karena hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan memperolok-olok salah satu dari hukum Allah Jalla wa'ala merupakan pembatal Islam. Jangan main-main ya. Dan sebagian orang yang tidak memperolok-oloknya, tetapi ya, tanpa sadar dia sebenarnya ikut memperolok-oloknya dengan dia share ya gambar-gambar lelucon dalam hal yang seperti itu ya, tanpa ia sadar bahwa itu salah satu bentuk musyarakah ya, ikut nimbrung dalam perolok-olokkan hukum Allah Jalla wa'ala. Nah, ayam adalah sesuatu yang halal ya, dimakan. Maka kotoran halal hewan tidak, kotoran ayam tidaklah najis. Menyatakan sesuatu itu najis membutuhkan dalil khusus. Ya, membutuhkan dalil khusus. Nah, kemudian secara rasio, secara nazari, secara logika, telur itu kan berada di dalam kulit. Ya. Sementara kotoran ayam itu hanya berada di kulit bagian luar. Di kulit bagian luar. Nah, tidak mengenai telur yang ada di dalamnya. Ya. Dan sikap yang seperti itu bukanlah sebagai bentuk sikap wara', sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Bahkan ini demikian, itu adalah was-was. Ya. Was-was
itu sudah cukup sudah suatu sikap yang tercela apabila ada pada diri seseorang. Dan lebih dari itu lagi, dia membangun fatwa di atas was-was tersebut sehingga mengharamkan kepada manusia sesuatu yang tidak Allah Jalla wa'ala haramkan, dan bahkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang hukum asalnya adalah halal. Nah, juga sebagian orang suka menanamkan was-was kepada manusia untuk memakan daging, sementara daging tersebut dibeli dari pasar kaum muslimin, yang menjual daging tersebut adalah kaum muslimin, ya. Kemudian menanamkan was-was di dalam hati kaum muslim, ya bisa jadi yang menyembelihnya tidak salat, bisa jadi yang menyembelihnya ya tidak mengucapkan bismillah. Ya akhi, kalau bisa jadi sangat banyak bisa jadi, ya. Ini kalau dibuka pintu was-was seperti ini, bakal hancur kehidupan manusia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hukum asal dalam daging, jika dia datang dari ahlinya dalam hal ini adalah muslim atau non muslim, tetapi dia kitabi, Yahudi atau Nasara, maka hukum asalnya adalah halal, dibawa kepada kemungkinan yang halal, kecuali kita telah mendapatkan bukti dengan nyata bahwa daging yang diberikan kepada kita tersebut adalah daging yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala. Di antara dalil dalam hal itu adalah sikap Nabi SAW. Ya, di masa itu beliau tidak pernah menanyakan setiap daging diberikan kepada beliau apakah sudah disembelih dengan nama Allah ataukah tidak. Yang kedua, ya, daging-daging yang diberikan oleh Yahudi kepada beliau tidak menanyakannya kamu menyembelih dengan nama Allah ataukah tidak. Dan terkait sembelihan ahlul kitab, terjadi silangan pendapat di kalangan ulama apakah sembelihan mereka halal, sebagaimana yang Allah firmankan wa ta'amukum halal lahum wa ta'amuhum halal lakum, itu mesti disembelih dengan nama Allah atau juga halal walaupun mereka tidak menyebutkannya dengan nama Allah Jalla wa'ala, karena dalil yang mengkhususkan hal itu. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, dan kita bukan sedang membahas itu, tetapi kita sedang menerangkan betapa ekstrimnya sebagian orang sehingga menghalalkan hal-hal yang hukum asalnya adalah halal. Demikian pula ada sebagian orang, ya, dengan sikapnya yang berlebih-lebihan mengharamkan produk-produk kafir kepada kaum muslimin, tetapi prakteknya dia bersikap standar ganda. Ya, dia boykot Fanta, ya, boykot produk orang kafir yang lain atau beberapa produk lah. Tetapi dia sendiri pakai produk-produk kafir. Dia pakai mobil, dia pakai sepeda motor, bahkan dia juga ngisap rokok. Ini kan nggak nyambung, ya. Ini menerangkan kepada kita benarnya ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan man khalafa sunnah tanaqadh. Barang siapa yang berprinsip dalam beragama yang prinsipnya tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, pasti banyak kontradiksi pada dirinya. Ya, sering kontradiktif pada ucapan dan sikapnya. Ya. Nabi SAW memberi barang-barang dari orang kafir di masa itu. Padahal kita tahu betapa buruknya makar. Juga pernah menjadi karyawan Yahudi, ya, memanjat pohon kurma, pemanjat pohon kurma. Ya. Demikian juga hal yang lainnya. Maka hendaknya seorang dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya adalah halal, untuk berhati-hati dan takut kepada Allah Jalla wa'ala, dan agar dia tidak mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, adapun jika seorang berkata kan lebih baik membeli produk muslim daripada orang kafir, kita katakan itu sesuatu yang tidak diingkari. Kita bukan sedang membahas bagusnya, kita bukan sedang melarang membeli produk orang muslim, tapi yang kita ingkari adalah ungkapan atau sikap yang mengesankan bahwa membeli produk orang kafir itu haram. Ya, sementara di situ ada produk muslim. Nah, ini butuh dalil mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya halal. Ini butuh dalil. Dan sebagian orang seperti yang saya katakan kontradiktif dan bersikap standar ganda. Dia katakan kita boykot produk kafir karena ini dan itu,
Sementara sendiri ketika dia melakukan aksi protes produk orang kafir, dia sendiri menggunakan produk orang kafir. Nah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Sahih pada Kitabul Ilm, beliau menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Seorang itu harus memiliki ilmu, dasar pengetahuan dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berkata dan sebelum berbuat. Karena masalah agama ini bukan sekedar bermodal semangat. Seperti sebagian orang dengan mudahnya menyatakan, wajib kita demo, kita wajib melengsarkan suatu penguasa apabila dia zalim dan seterusnya. Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana bimbingan Islam dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu seperti 4 imam mazhab. Apakah apabila ada penguasa yang zalim, dia boleh dilengsarkan, boleh dicaci maki dan boleh diingkari secara terang-terangan? Ataukah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kepada ucapan orang-orang yang bersikap di atas emosi atau mengikuti keinginan kebanyakan manusia? Karena ini masalah agama, masalahnya adalah surga dan neraka, dan masalahnya adalah ada dalil ataukah tidak, bukan sekedar semangat tidak semangat, bukan sekedar berani atau tidak berani, tetapi ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditegur oleh seseorang, kenapa dia tidak ikut turun ke jalan memberontak atau memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masa itu, atau kepada Muawiyah, sementara Abu Hurairah mengetahui ini adalah perang fitnah, maka beliau berkata, aku akan ikut perang jika engkau memberikan kepadaku sebuah pedang yang memiliki lisan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dilemparkan kepadaku pada hari kiamat, kenapa aku berperang dan kenapa aku membunuh. Ini sikap kehati-hatian. Dan walillahil hamd, perkara agama baik dalam masalah halal dan haram, terkait masalah wudu, salat, zakat, puasa, haji, masalah iman, masalah Islam, sebagaimana dalam hal-hal tersebut telah datang bimbingan penjelasan yang gamblang dan jelas dalam Al-Quran dan hadis, demikian pula dalam menyikapi penguasa yang zalim, yang fasik, juga telah datang dalil-dalil yang banyak dan cukup jelas yang menerangkan kepada kita bagaimana kita menyikapinya. Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan balikanlah kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Merupakan ciri mukmin sejati adalah tatkala ia disuruh kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan Al-Quran dan hadis, dia akan berkata sami'na wa ata'na. Yang justru dibantah, sampai kapan kita sabar diperolok-olok ayat dan hadis. Hanya saja karena dia tidak berani menolak ayat dan hadis dalam sesuatu yang ia melanggarnya, kemudian dia menyatakan sampai kapan dia mempermainkan emosional manusia. Wa ulaika humul muflihun, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah apabila telah ada ketetapan, bimbingan, petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dalam suatu perkara dia memiliki pilihan yang lain.
Dia menolak mentah-mentah ayat dan hadis dengan emosinya, ya. Hanya karena mengedepankan keputusan organisasi, kelompok, partai dan semisal dengannya. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih dari Irbad bin Sariyah Abu Najih radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz. Barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak di antara kaum muslimin. Jika itu telah terlihat oleh kalian, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan hadis-hadisku. Sebagaimana kita harus berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi dalam perkara salat, dalam perkara puasa, haji, umrah, iman, akhlak, muamalah, demikian pula penguasa. Nah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnah para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang telah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Adzu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Baik, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, al-masalatur rabi'atu wa sab'un, perkara jahiliyah yang ke-74 adalah da'watuhum an-nasa ila dhalali bighairi ilm. Mereka menyuruh manusia kepada kesesatan tanpa ilmu, ya. Berdakwah tanpa ilmu, walaupun alasannya mengajak manusia kepada Allah, kepada kebaikan, tetapi tanpa ilmu, itu adalah dari perangai dan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ad-da'watu ila Allah bighairi ilmin hiya min amali ahli jahiliyah. Berdakwah, menyuruh manusia kepada Allah tetapi tanpa ilmu, ini di antara perbuatan orang jahiliyah, di antara perangai orang jahiliyah. Lianna Allah amara bid-da'wati ila sabilihi ala basiratin wa bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal jidal billati hiya ahsan. Karena Allah Jalla wa Ala telah merintahkan kita berdakwah ke jalannya, ya, ini prinsip utama. Dakwah wajib ke jalan Allah Jalla wa Ala. Ya. Karena kata para ulama, di antara, ya, bentuk menyuruh kepada selain jalan Allah adalah dia materi dakwahnya benar. Materi dakwahnya tauhid dan sunnah, tahdzir dari syirik dan bid'ah, tetapi inginnya dia agar manusia kembali kepada dirinya, ya, demi nilai-nilai dunia yang ingin dia peroleh dengan cara seperti itu. Maka ini juga tidak juga termasuk berdakwah bukan di jalan Allah Jalla wa Ala. Berdakwah di jalan Allah adalah mengajak manusia kepada Allah Jalla wa Ala, untuk mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan syirik dan bid'ah dan halal yang halal haramkan, baik dia dimuliakan ataukah tidak. Dan cirinya dia senang jika banyak orang yang berada di jalan yang sama. Ketika ada orang yang berdakwah walaupun dia tidak mengenalinya, tetapi dia orang yang berilmu, mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah, dia senang. Bukan justru iri, hasad dan membunuh karakternya, memboikotnya, atau ketika ada masalah pribadi dia langsung bersikap dengan sikap yang tak terpuji, hasad, ya, mematikannya, membunuh karakternya. Ini menunjukkan ada yang tidak beres, ada yang tidak lurus pada niat dia dalam berdakwah. Naam. Yang pertama kata beliau, dia berdakwah, dakwah yang Allah perintahkan itu adalah dakwah ke jalannya Allah. Prinsip yang kedua, ala basirah, di atasnya ilmu. Tidak cukup sekedar niat baik tanpa ilmu agama. Karena tanpa ilmu agama bisa jadi dia akan menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, atau menganjurkan suatu ibadah yang sama sekali tidak ada anjuran di waktu yang tepat dalam perkara agama ini. Naam. Wal mau'izatil hasanah,
dengan memberikan mau'izah yang baik, dan apabila perlu dia melakukan perdebatan dengan cara yang baik selama debat tersebut diinginkan di baliknya kebenaran dan bukan debat kusir, ya, atau membuka pintu pertumpahan darah serta pertikaian di antara manusia. Ya. Di antara dalil yang menerangkan bahwa orang jahiliyah seperti itu adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-12. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, dan kami akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa kalian. Ini iming-imingan mereka, ya. Udah dingaju pegat daju untuk bah tengku yang tanggung jawab pada kiamat. Awak ranu dengan awam matang syariah. Yang matang bah syariah bubut laju punya pegah dia gurai. Baik lihat hat yang dalilnya dalil je. Gurai-gurai ron matah na pernah kata yang 4 dalilnya bak gurai-gurai orangnya. Nyambah urusan gurai, tinggal bah gurai tanggung jawab pada kiamat. Tidak demikian. Ya. Lakukan aja. Ikuti aja ucapan Pak Kiai. Ya. Nggak usah tanya dalil ini, dalil itu. Pak Kiai aja nggak pernah menanyakan mana dalilnya kepada gurunya. Nanti Pak Kiai yang akan bertanggung jawab di hari kiamat. Tenang aja. Enak banget beragama kayak gitu. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu, tanpa dasar pengetahuan. Minta mana dalilnya? Ayat, hadis dan contoh dari para sahabat Nabi, karena pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinat. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu, tapi dengan bil bayyinat, dengan penjelasan yang nyata. Naam. Ya. Tanyakan mana dalilnya? Ya. Dan di dalam surat Al-An'am Allah Jalla wa Ala berfirman pada ayat ke-116, ya ayyuhalladzina wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika engkau mengikuti mayoritas manusia di atas permukaan bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini bukan masalah kita mengikuti atau tidak kebiasaan masyarakat, tetapi masalahnya ada dalil ataukah tidak dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya. Karena masalahnya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Dan alasan karena mayoritas manusia melakukan demikian, maka saya pun melakukannya, ini bukanlah alasan yang dibenarkan dalam agama kita. Karena kita diwajibkan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, bukan mengikuti kebanyakan orang. Baik, Masailul Jahiliyah yang ke-75 yang dengannya kita akhiri karena ada sisi kesamaan dengan yang ke-74 tadi, ya. Da'watum iyahum ilal kufri mala'il. Mereka menyuruh manusia kepada kekufuran sementara mereka, jika engkau tidak tahu, sungguh itu sudah sebuah musibah. Tapi jika engkau berilmu, sudah tahu, maka musibahnya lebih besar. Seperti sebagian orang yang mengetahui hukum zina itu haram, kemudian dia berusaha untuk membolehkannya, menyuruh manusia kepadanya. Dia mengetahui hukum prostitusi itu haram, diskotik itu haram, ya, riba itu haram, ya, bid'ah itu haram, tetapi dia tetap menyuruh kepadanya. Ya. Ini adalah perkara jahiliyah, dan akan senantiasa ada orang yang bersikap seperti ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa kadzalika du'atud dhalal. Demikian pula para penyuruh kepada kesesatan hari ini. La ya'tuna lin-nasi bid'awa ila syarr wal al-maksyuf. Ketika mereka menyuruh manusia kepada kebatilan, mereka tidak langsung menyuruh manusia kepada kejelekan yang kebanyakan manusia bisa menilai itu adalah kejelekan. Wa inna ma ya'tunahum bi tariqatin muzakhrafatin yuhassinunha lin-nas. Tetapi mereka akan datang ke manusia dengan metode yang indah. Thumma fi nihayah yahsulu lahum maqsuduhum. Kemudian pada akhirnya mereka mencapai tujuan mereka, menyuruh manusia kepada kesesatan. Mereka tidak langsung menyatakan zina itu halal, tetapi dengan mereka membolehkan pintu-pintu zina. Nggak apa-apa bioskop, ya pakai kan. Yang nonton juga religi, ya religi nggak apa-apa.
Nanti setelah itu film yang selain religi pun sudah tak terbendung. Ya, di situ akan bertemu laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Ketika mereka keluar masuk rumah di malam hari, ini juga akan menjerumuskan mereka kepada zina. Ya. Ketika anak gadis bertemu dengan anak laki-laki remaja yang bukan mahram di tempat tersebut, ini akan membuka pintu mereka untuk jatuh ke dalam perbuatan zina. Dan cukup sebagai dosa mereka menonton wanita yang berakting di film tersebut yang membuka aurat, ya, yang mempraktekkan zina kecil di dalamnya. Karena para aktor tersebut bukan pasangan suami istri yang sah, tapi di film tersebut mereka berakting seakan-akan mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Dari satu sisi itu adalah dusta, kamuflase, ya, di sisi lain itu adalah zina kecil yang dipertontonkan secara berjamaah. Ya. Sedikit demi sedikit, ya, tanpa kita rasakan. Ya. Demikianlah mereka yang menginginkan keburukan terhadap umat Islam. Ya. Di sisi lain, mereka membuat image yang sangat negatif atau menjatuhkan orang-orang yang berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Seperti wanita-wanita yang menutup auratnya, lelaki-lelaki yang berusaha mengikuti perintah-perintah Nabi dalam pakaiannya, memelihara jenggot, mengangkat celana di atas mata kakinya, ya, dekat dengan masjid, dia diperolok-olokkan, dijatuhkan, ya, supaya tidak pede dengan nilai-nilai agamanya. Ya, dan billah. Kemudian kata Syekh, wa du'atul dhalal lamma da'u an-nasa ila syirk bi ibadatil adhriha lam yaqulu lahum u'buduha. Orang para wali dan orang-orang saleh, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya. Maka caranya kalian mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka ini. Jadikan mereka ini sebagai perantara antara kalian dengan Allah agar mereka mendekatkan diri kalian kepada Allah. Datang dengan metode seperti ini. Atau dengan alasan ini bentuk cinta kepada orang-orang saleh. Ya, sebagai tawasul kepada orang-orang saleh. Ya, tanpa mereka sadari bahwa perbuatan tersebut itulah ainu asyirik. Itulah syirik yang nyata dan itulah syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Nabi SAW dengan alasan menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tetapi kami tujuan ke sini agar mereka mendekatkan diri